Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Dosen Rifkah selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Perdata serta teman sekelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, saya Sylvia Islami Natasha selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi online ini dan rekan saya yang bernama Rahma. Adapun materi yang kami akan sampaikan melalui video ini yaitu yang berjudul Orang sebagai Subjek Hukum Perdata. Baiklah, silahkan kalian simak video yang akan kami tayangkan. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian orang sebagai subjek hukum. Istilah subjek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda rechtssubject atau law of subject. Secara umum, subjek hukum diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum. Ketentuan seseorang menjadi subjek hukum mulai saat dia dilahirkan. Namun, ada pengecualian yang diatur pada pasal 2 KUH Perdata ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut. Anak yang ada dalam kandungan ibunya dianggap sebagai telah dilahirkan bila mana kepentingan si anak menghendaki. Meskipun menurut hukum tiap manusia sebagai orang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban atau subjek hukum, namun tidak semuanya cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah 1. Orang-orang yang belum dewasa, yaitu orang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. 2. Orang yang telah dewasa atau berumur 21 tahun ke atas tetapi berada di bawah pengawasan atau pengampuan. 3. Orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Dan yang terakhir, seorang perempuan yang bersuami dalam melakukan tindakan hukum harus disertai atau diwakili suaminya. Kedudukan anak. Mengenai kedudukan anak, Burgerlich Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disingkat KUH Piper memiliki pengaturan yang lebih rinci. KUH Perdata membagi kedudukan anak menjadi 1. Anak sah, 2. Anak tidak sah atau anak luar kawin atau anak alami. B. Kekuasaan orang tua. Mengenai kekuasaan orang tua diatur mulai pasal 298 dan seterusnya. Setiap anak wajib hormat dan patuh kepada orang tuanya. Sebaliknya, orang tua wajib memelihara dan memberi bimbingan kepada anak-anaknya yang belum dewasa sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dalam hukum perdata, diatur bahwa setiap orang adalah wewenang, berhak atau recht bevoegd, karena setiap orang dianggap sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban, namun tidak setiap orang mampu berbuat. Ketidakmampuan seseorang ada beberapa alasan, yaitu 1. Karena keadaan jasmaniah dan rohaniah, 2. Karena undang-undang pemboros. Adapun kekuasaan orang tua berlaku selama ayah dan ibunya masih dalam ikatan perkawinan. Kekuasaan orang tua itu berhenti apabila 1. Anak telah dewasa atau telah kawin lebih dahulu atau sebelum usia dewasa. 2. Perkawinan orang tua putus. 3. Kekuasaan orang tua dipecat oleh hakim misalnya karena pendidikannya buruk sekali. 4. Pembebasan dari kekuasaan orang tua misalnya karena kelakuan si anak luar biasa nakalnya hingga orang tua tidak berdaya lagi. Kekuasaan terhadap harta pribadi anak. Kekuasaan terhadap harta kekayaan anak diatur dalam pasal 307 sampai 318 Burgerlich Wetboek atau BW. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam pasal 48.
Kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak meliputi 1. Mengurus harta kekayaan si anak. Pasal 307 BW. Ada kemungkinan bahwa anak memiliki barang-barang yang lain yang tidak diurus oleh ayah dan ibunya yang menjalankan kekuasaan orang tua terhadapnya, tetapi oleh seorang atau lebih pengurus yang ditunjuk oleh pemberi hadiah atau pewaris. Barang tersebut biasanya berasal dari hadiah, legat, atau warisan dengan testamen. Kepengurusan harta kekayaan yang dilakukan oleh orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua harus dilakukan oleh seorang ayah yang baik. Bila harta kekayaan tidak diurus dengan baik, maka ia berhak menggugat untuk kerugian yang diderita anak. Yang kedua, bertanggung jawab atas harta kekayaan dan hasilnya apabila diperbolehkan. Yang ketiga, tidak memindah tangankan harta kekayaan si anak tanpa izin si anak atau pengadilan. Perwalian. Perwalian diatur dalam KUH Perdata mulai pasal 331 dan seterusnya. Untuk anak yatim piatu atau anak belum dewasa yang tidak dalam kekuasaan orang tua diperlukan bimbingan dan pemeliharaan. Oleh karena itu, harus ditunjuk wali, yaitu orang atau perkumpulan yang akan menyelenggarakan keperluan si anak. Wali ditetapkan oleh hakim. Perwalian dapat dibedakan dalam A. Metterlich voogdij, B. Testamenter voogdij, dan C. Dative voogdij. Pengampuan. Pengampuan atau kuralet adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seseorang yang telah dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan disebut kurandus, pengampunya disebut kurator, dan pengampuannya disebut kuralet. Menurut pasal 433 KUH Perdata, setiap orang dewasa yang mempunyai sakit ingatan, boros, dungu, dan mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan. Setiap anak yang belum dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit ingatan, atau mata gelap tidak boleh ditaruh di bawah pengampuan, melainkan tetaplah ia di bawah pengawasan bapak dan ibunya atau walinya. Pasal 462 KUH Perdata. Pengajuan permohonan pengampuan. Pengampuan terjadi karena adanya keputusan hakim yang didasarkan dengan adanya permohonan pengampuan. Yang dapat mengajukan permohonan pengampuan adalah keluarga sedarah, suami atau istri, diri sendiri, dan kejaksaan. Setiap permintaan pengampuan harus diajukan ke pengadilan negeri di mana orang yang dimintakan pengampuannya itu berdiam. Pengampuan mulai berlaku sejak putusan atau penetapan diucapkan. Akibat hukum pengampuan. Akibat hukum dari orang yang ditaruh di bawah pengampuan: 1. Ia sama dengan orang yang belum dewasa. 2. Segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang ditaruh di bawah pengampuan batal demi hukum. Berakhirnya pengampuan. Pengampuan akan berakhir apabila sebab-sebab yang mengakibatkannya telah hilang. Pengampuan juga berakhir apabila si kurandus meninggal dunia.